Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Miftah Faris Hamdani dari jurusan Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Sejak berkuliah, saya aktif dalam berbagai kegiatan, salah satunya adalah pertukaran pelajar. Yakni saya pernah mendapati kesempatan untuk belajar di University Malaysia Sabah selama 1 semester. Di sana saya mengambil jurusan Entrepreneurship dalam Fakultas Economics, Business, and Accountancy. Kemudian saya juga aktif dalam berorganisasi. Saya aktif dalam berorganisasi dimulai sejak SMA, yakni saya mengikuti organisasi Rohis atau Rohani Islam. Saya mendapatkan sebagai ketua divisi kreatif. Di sana, saya mengkoordinasikan semua anggota untuk mendekorasi dalam hari raya perayaan Islam dan juga pertemuan dalam setiap Jumatnya. Selain itu, saya juga di perkuliahan berorganisasi di E2 atau Education Watch. E2 adalah suatu wadah untuk mahasiswa untuk membahas mengenai isu-isu pendidikan di Indonesia. Saya aktif dalam mencari konten-konten dalam perlombaan dan juga menguploadnya di dalam Instagram. Saya juga pernah melakukan penelitian dalam mata kuliah metode penelitian. Saya membuat judul pengaruh karakteristik CEO dalam industri perusahaan yang terdaftar dalam BEI atau Bursa Efek Indonesia. Untuk menunjang keterampilan saya juga mengikuti berbagai kegiatan perlombaan, yakni yang pertama, saya mengikuti ASEAN Investment Challenge pada tahun 2023, dan saya mendapatkan peringkat 10 dari 1.000 orang peserta di nasional, mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Perbanas Institute dalam Perbanas Capital Market Competition. Di sana saya mendapatkan juara 2. Saya juga pernah menjalani magang di PT PLN Persero dalam program MSIB Batch 6. Saya mendapatkan posisi General dan Finance. Untuk General sendiri, saya mendapatkan tugas yakni memonitoring code of conduct dari karyawan. Yang kedua, saya mendapatkan proyek untuk menginventarisasi dari aset material yang sebanyak 500. Kemudian saya juga menginventarisasi aset rumah dinas. Dari sana, saya tidak hanya menjalani proyek, tetapi juga saya memberikan suatu inovasi yang menjadi masukan untuk kedepannya agar kegiatan inventarisasi berjalan lebih efisien. Untuk bidang finance-nya sendiri, saya menginput suatu tagihan yang baru saja mendapatkan BA atau berita acara. Yang kedua, saya memverifikasi berbagai keperluan dokumen yang diperlukan sebelum tagihan dibayarkan. Saya tertarik magang di Telkom karena perusahaan ini merupakan pemimpin dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Saya ingin belajar langsung dari para ahli yang ada di sini, khususnya dalam hal inovasi teknologi digital. Dengan terjun langsung ke dalam proyek-proyek nyata yang ada di Telkom, saya yakin akan mendapatkan pengalaman praktis yang sangat berharga untuk karir saya ke depan. Selain itu, Telkom dikenal memiliki budaya kerja yang dinamis, dan saya ingin mengembangkan soft skill saya seperti kerjasama tim, komunikasi, dan problem solving di lingkungan profesional. Saat ini, saya sangat fokus pada 2 hal utama. Pertama, saya sedang mempersiapkan diri untuk ujian IELTS. Sejak SMA, saya bercita-cita untuk studi di luar negeri. Saya konsisten menghabiskan setiap hari untuk belajar baik melalui kursus online maupun membaca buku. Saya percaya bahwa penguasaan bahasa Inggris yang baik adalah kunci untuk membuka banyak peluang, baik dalam studi maupun karir. Yang kedua, saya juga sedang menyusun proposal penelitian sebagai mahasiswa tingkat akhir. Proses ini melibatkan banyak riset dan analisis, serta penulisan yang mendalam. Dari kedua kesibukan ini, saya belajar untuk memanajemen waktu. Proyek yang paling menarik menurut saya yang pertama adalah ketika saya ditugaskan untuk menginventarisasi material pada perusahaan PT PLN Persero pada kesempatan magang MSIB Batch 6. Hal yang membuat menarik adalah di sini saya mempelajari alur penerimaan barang dengan sistem yang saat ini, yakni dimulai dari penerimaan barang, pencatatan pada sistem, pencatatan kartu gantung, peletakan barang, dan stock of name. Saya merasa bahwa dari sistem saat ini sangat memakan waktu yang lama dari proses stock of name-nya, karena dilakukan secara manual. Maka dari itu, di sini saya memberikan suatu saran pada PT PLN Persero yang akan disimpan, yaitu inovasi warehouse management system yang menggunakan komponen RFID. Di sini ada tag RFID yang akan dibaca, yang akan memunculkan database. Proyek yang kedua yang paling berkesan menurut saya adalah saat saya membuat suatu aplikasi dalam mata kuliah data raya dan pemrograman.
Saya dan kelompok saya membuat satu aplikasi yang bernama YouCashier. YouCashier ini berfungsi untuk memudahkan kasir dalam melayani customer dalam permasalahan yang sederhana. Aplikasi ini dibuat menggunakan MIT App Inventor yang tersedia di Google. Ada berbagai tools yang saya kuasai untuk menunjang proses magang nantinya. Yang pertama adalah paling basic adalah Microsoft, yaitu terdiri dari Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft Excel. Saya akan memberating untuk Microsoft ini adalah 9 dari 10. Yang kedua, untuk keperluan analisis data, saya menguasai SPSS, eViews, dan juga Stata. Yang saya pelajari pada mata kuliah metode penelitian, saya akan memberi rating 9 dari 10. Yang ketiga adalah Google Studio. Google Studio saya akan memberi rating 9 dari 10. Saya mempelajari ini pada mata kuliah data raya dan pemrograman. Yang keempat adalah Ellipse. Ellipse ini saya pelajari ketika saya magang di PLN. PLN menggunakan Ellipse sebagai software untuk menunjang proses bisnisnya. Tentu saja saya siap. Alasan yang pertama, saya melihat setiap proyek sebagai suatu kesempatan untuk belajar dan juga mengembangkan keterampilan. Dengan terlibatnya saya dalam suatu proyek, maka saya akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan juga wawasan baru yang berguna untuk saya ke depannya. Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik selama magang ini. Saya siap belajar dengan cepat, terbuka dengan masukan, dan akan selalu berusaha memberikan kontribusi nyata kepada tim saya.